Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat, Bapak Dr. Eko Darmanto, Eskom MCS MTA, selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Yang terhormat, Bapak Misbahul Ihsan, selaku narasumber kuliah tamu. Yang terhormat Bapak Ibu dosen program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus, serta teman-teman mahasiswa semester 5 program studi Sistem Informasi yang kami cintai dan banggakan. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan karena berkat rahmatnya kita masih bisa berkumpul untuk bersama-sama menimba ilmu dari Bapak narasumber, meski harus dilaksanakan secara online. Semoga kita tetap sehat selalu. Amin. Acara ini merupakan acara kuliah tamu program studi Sistem Informasi yang ditujukan bagi mahasiswa program studi Sistem Informasi semester 5. Kuliah tamu pada kesempatan kali ini akan mengangkat tema tren metode pengujian sistem di era industri 4.0. Baiklah, berikut ini saya bacakan susunan acaranya. Yang pertama yaitu pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne UMK. Yang ketiga, sambutan-sambutan. Yang keempat, pembacaan doa. Yang kelima, pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab. Dan yang keenam yaitu penutup. Memasuki agenda selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, Mars, dan Himne UMK. Para hadirin dimohon berdiri.
Terima kasih. Para hadirin dimohon duduk kembali. Selanjutnya sambutan yang sekaligus membuka acara kuliah tamu kali ini kepada Bapak Dr. Eko Darmanto, Eskom MCS MTA, selaku Kaprodi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Kepada beliau kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sholawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu kita nantikan syafaatnya di hari akhir kelak. Yang ketiga, izinkan saya mengucapkan salam hangat selamat siang kepada semuanya. Yang saya hormati seluruh dosen sistem informasi dan tenaga akademik, seluruh mahasiswa sistem informasi khususnya semester 5 yang saya banggakan. Kemudian tidak lupa, kenapa ini saya taruh di terakhir, untuk Mas Misbahul Ihsan. Ini sebenarnya kalau di acara kuliah tamu kelihatannya kurang cocok. Kenapa? Karena sebenarnya Mas Misbahul Ihsan ini kita anggap sudah keluarga sendiri, bukan tamu, karena beliau juga alumni dari SI. Maka akan membagikan pengalaman-pengalaman beliau setelah lulus dari Prodi SI di UMK ini sampai sekarang menduduki jabatan di senior IT Support Engineer ya, di Region Indonesia SIbook.com Singapura. Nah, ini nanti agar semuanya mendapatkan wawasan dari Mas Misbahul Ihsan, mohon nanti disimak dengan sebaik-baiknya. Untuk menyingkat waktu, langsung saja acara kuliah tamu ini mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya rasa cukup sambutan dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya pembacaan doa kepada Bapak Syafiul Muzid ST MCS, dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera, sehat semua ya. Semoga selalu bahagia di masa pandemi ini, yang dimana kita harus pelaksanaan kuliah harus online, pembelajaran online, dan kuliah tamu, kuliah umum juga harus online. Marilah kita bersama-sama membaca doa. Bagi yang beragama Muslim, silakan mengamini. Yang beragama dan kepercayaan lain bisa menyelesaikannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, hamdan syakiran hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Subhanaka la nuhsi sana'an 'alaika kama asnaita 'ala nafsik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka bi wasilati nabiyyika wa rasulika sayyidina wa maulana Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa amalan mutaqabbalan wa rizqan halalan thayyiban mubarokan katsiran nafi'an. Ya Allah, ya Tuhan kami, alhamdulillah, rasa syukur kami ucapkan kepadamu ya Allah atas segala rezeki, rahmat, keberkahan, kesehatan, umur panjang. Walaupun di masa pandemi ini kami tetap bisa melakukan perkuliahan, melaksanakan pembelajaran dengan maksimal ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon berikanlah kesehatan, keberkahan, umur panjang bagi kami, bagi dosen-dosen kami, bagi mahasiswa-mahasiswa kami, bagi kedua orang tua kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami mohon maaf atas segala dosa-dosa kami, ya Allah. Dosa kedua orang tua kami, dosa keluarga dan sahabat kami, ya Allah. Ampunlah dosa-dosa kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, pada hari ini
kami melaksanakan acara kuliah umum yang berlanjut dengan kuliah tamu ya Allah. Berikanlah wawasan dan pengetahuan bagi kami yang mengikuti acara ini. Semoga ilmu, wawasan, pengetahuan yang kami dapatkan pada siang hari ini menjadi bermanfaat bagi kami di kemudian hari ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, dengan berjalannya kegiatan kuliah tamu pada siang hari ini, semoga bisa berjalan dengan lancar, dengan maksimal. Semua peserta dapat mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Dan tentunya bagi program studi Sistem Informasi Universitas Mulia Kudus menjadi semakin sukses, semakin jaya, semakin berkah. Dan umumnya kepada Universitas Mulia Kudus. Rabbana fir lana wa li walidayna warhamna kama rabbayana shaghira. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya Allah, ya Tuhan kami, masa ini adalah masa tahun cobaan bagi kami yang cukup berat, di mana ada pandemi di seluruh negeri ini ya Allah. Kami harapkan, kami berdoa, semoga Engkau segera mengangkat bala ini. Engkau mengangkat wabah ini sehingga kami bisa melaksanakan pembelajaran seperti sedia kalanya ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. A'udzu billahi minasyaitonir. Terima kasih, semoga acara bisa sukses ya. Semuanya bisa memperhatikan, mendengarkan, mendapatkan ilmu, wawasan, dan pengetahuan yang bermanfaat tentunya. Terima kasih. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke pembawa acara. Terima kasih. Sebelum memasuki acara inti, kami persilakan peserta kuliah tamu untuk mengisi absensi melalui link yang dibagikan di chat room. Mohon mengisikan data dengan benar untuk keperluan pencetakan nama pada sertifikat. Selanjutnya memasuki acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber sekaligus diskusi dan tanya jawab, yang dipandu secara langsung oleh Bapak Andi Prasetyo Utomo, Eskom MT selaku moderator. Kepada Bapak Andi Prasetyo Utomo dipersilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah bergabung nggih, Mas Misbahul Ihsan? Sudah Pak, sudah masuk sekarang saya. Oke, sudah masuk, terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kaprodi Sistem Informasi, Bapak Eko Darmanto, yang saya hormati Bapak Ibu dosen Sistem Informasi, dan juga yang saya hormati Pak atau Mas Misbahul Ihsan yang telah sudi bergabung di sini untuk menyampaikan apa yang sudah beliau hadapi selama ini, khususnya sebagai praktisi IT. Yang saya banggakan juga, teman-teman mahasiswa angkatan semester 5 ini, semoga masih tetap semangat meskipun waktunya ini siang, tetapi saya kira semuanya ini masih di rumah masing-masing, masih tetap semangat untuk bisa mengikuti acara di siang kali ini. Di kuliah tamu ini, temanya adalah tren pengujian sistem di era revolusi industri 4.0. Di mana saya kira untuk teman-teman mahasiswa semester 5 sudah banyak mendapatkan materi-materi terkait dengan pemrograman atau pengembangan perangkat lunak, dan pengujian sistem ini adalah salah satu bagian ujung dari pengembangan perangkat lunak. Layak ataukah tidak sebuah aplikasi yang dikembangkan ini bisa diluncurkan atau bisa disampaikan ke pengguna, diuji dengan menggunakan konsep pengujian sistem. Nah, di kuliah tamu kali ini nanti yang pertama saya akan membacakan CV dari Mas Misbahul Ihsan. Ini saya panggil Mas biar lebih dekat ya, Mas Ihsan. Boleh. Mas nggak apa-apa, Bapak nggak apa-apa. Ya, angkatan 2007. Angkatan 2007 bagi teman-teman mahasiswa angkatan 5 ini adalah angkatannya Pak Wiwit ya, satu angkatan dengan Pak Wiwit ya. Mas Misbahul Ihsan ini mempunyai banyak sekali
pengalaman terkait dunia IT. Ini saya akan bacakan di antaranya. November 2012 sampai dengan Januari 2016, beliau merupakan sysadmin dan database administrator dari PT Arta Prima Finance. Ya. Selanjutnya, Oktober 2016 sampai sekarang, itu beliau menjadi senior IT support engineer, sekaligus sebagai analis, tester, dan juga sistem designer. Itu sudah cukup lengkap, mulai dari menganalisa sistem, mengembangkan perangkat lunak, sampai dengan melakukan pengujian ya di EasyBook. Dan juga kalau kembali pada saat beliau masih mahasiswa, pengalaman organisasinya Mas Miss Paulisan ini adalah salah satu penerima beasiswa Jarum. Saya kira teman-teman angkatan semester 5 ini juga sama-sama banyak juga yang menjadi beasiswa ya, dan juga ikut dalam Ubuntu Community, member di coding, member Google Developer, dan lain sebagainya. Sangat banyak sekali terkait dengan pengalaman organisasi. Nah, mohon nanti teman-teman semester 5 silakan dimanfaatkan kesempatan kali ini untuk menanyakan segala hal. Kalau di perkuliahan yang diajari adalah konsep-konsep, teori, praktek, lah ini lebih praktis lagi. Karena beliau ini sudah terjun langsung bekerja di dunia IT. Jadi apa yang secara detail ditanyakan di lapangan itu pasti beliau akan menguasai. Oke, mungkin itu pembukaan dari saya. Setelah ini saya serahkan kepada Mas Misbahul Ihsan untuk menyampaikan materi. Materi nanti bisa disampaikan sekitar 40 menit dan nanti dilanjutkan 40 menit untuk diskusi dan tanya jawab dengan teman-teman mahasiswa. Oke, monggo Mas Misbahul Ihsan. Baik, terima kasih Pak Andi. Yang pertama saya ucapkan terima kasih kepada Fakultas Teknik khususnya untuk sistem informasi yang kebetulan kali ini mempercayakan saya untuk menjadi narasumber ya. Jadi mungkin sekilas saja saya juga udah pernah ditawarkan untuk ngisi. Kebetulan beberapa kali memang berhalangan. Alhamdulillah sekarang bisa join. Dan mungkin di kesempatan ini akan saya bagikan ilmu-ilmu yang mungkin adik-adik mahasiswa juga akan begini ya, begitu ya gitu. Jadi nanti mohon dimanfaatkan aja kesempatannya. Mungkin dari itu akan saya coba mulai presentasikan apa yang pengalaman saya ya. Kita santai aja, nggak usah yang terlalu formal juga. Nanti juga saya akan demokan sedikit gimana sih kita melakukan testing. Testing itu macam-macam, nanti disimak ya. Oke, selanjutnya, saya berdoa dulu, mudah-mudahan listrik nggak mati, soalnya tadi listriknya mati. Lanjut ke materi. Saya akan share screen. Oke, bisa ngelihat materi saya ya. Nah, mungkin tadi sudah dijelaskan juga materinya, temanya tentang tren pengujian sistem di era revolusi 4.0, 4.0. Ya, tapi saya akan lebih spesifik kepada bekal menuju dunia startup. Nah, ini menarik nih. Tadi sudah dibacakan profil-profil saya. Nama saya Misbahul Ihsan. Saya mahasiswa sistem informasi. Angkatannya Pak Wibit juga. Saat ini saya bekerja di salah satu startup di Set Asia, Asia Tenggara cakupannya. Jadi kita sudah bukan levelnya nasional, tapi multinasional ya. Oke, easybook.com mungkin agak kurang familiar ya di Indonesia ya, tapi kalau pernah berlibur ke Singapura, ke Malaysia, easybook itu sangat booming di sana karena mereka berani iklan. Cuma untuk di Indonesia belum ada iklannya memang. Nah, untuk di Indonesia sendiri kita memang perusahaan startup itu pasti ada nama PT lokalnya ya. Nah, untuk di Indonesia saya tergabung di EasyBook Teknologi Indonesia. Kita ada di Malaysia, Singapura, Thailand, Myanmar, Vietnam, Kamboja, Laos, dan negara-negara Asia selanjutnya kita akan ekspansi ke sana. Kita akan bahas apa? Nah, ini yang akan saya coba jelaskan.
Sudah nggak familiar ya pasti ya dengan kata startup ya. Lagi booming. Nah, sering nih ada pertanyaan nih, startup itu apa sih? Nah, jadi gini, startup itu bintang di atas, bukan drama Korea juga ya. Jadi startup itu adalah salah satu kata serapan dari bahasa Inggris yang memiliki arti proses atau tindakan memulai sebuah bisnis. Nah, sebuah bisnis atau organisasi baru yang berlandaskan teknologi bisa dikatakan sebagai startup nih. Dikenal juga sebagai perusahaan rintisan karena mereka baru berkembang, yang baru merintis. Nah, untuk mendapatkan semua itu memang berlandaskan teknologi, utamanya yang digunakan adalah teknologi informasi dan teknologi komunikasi. Selanjutnya, nah, startup itu ada banyak macamnya, bidang-bidangnya juga banyak. Nah, yang sering kita temui dan mungkin kita jumpai dalam keseharian kita ya bidang ekonomi, ada marketplace, payment gateway, e-commerce. Terus untuk dunia hiburan ada game, nah itu termasuk startup, ada hotelan, ada paket wisata, bioskop, di transportasi, tiket online. Nah, untuk perusahaan saya sendiri termasuk ke tiket online di dunia transportasi, ada kurir ekspedisi, ada ojek online, ojol. Nah, itu juga startup tuh. Untuk pendidikan kita ada kayak kursus belajar online, mentoring berbayar. Terus dari jasa ada jasa translate, jasa SEO, jasa maintenance. Nah, itu juga ada startupnya. Kemudian di dunia kuliner ada startup yang bergerak di paket makan siang, paket mafet untuk makan juga ada. Yang mulai baru nih sekarang di dunia startup ada yang namanya startup bagian gudang. Dia tuh kayak semacam stokis e-commerce, kayak gudang ekspedisi gitu. Jadi ekspedisi nggak punya gudang, tapi dia bisa menyewakan. Terus yang lagi hype sekarang di dunia kesehatan, yaitu adalah apotek online, konsultasi dokter online. Nah, di wabah-wabah seperti ini, startup dengan level bidang kesehatan tuh lagi naik. Siapa aja sih mereka, startup nih? Mungkin udah ada yang tahu ya. Contohnya seperti ini, Gojek, Grab, Tokopedia, Lazada, Dana, GoPay, Link aja, OVO, nah itu payment gateway. Terus ada booking.com itu perhotelan. Ada Doku, dia itu payment gateway. Oyo juga perhotelan. Kudo dia payment gateway. Nah, Ruang Guru nih kayak yang sekarang lagi anak-anak belajar online. Nah, ini juga dunia pendidikan. Terus ada JNE, itu sebuah jasa transportasi untuk pengiriman barang. Di bidang saya, kantor saya ini kan isibook.com, kita bergerak di tiket online. Kita selain itu ada tiket.com sama Traveloka, itu bisa kita bilang kompetitor lah ya, kompetitor. Terus ada lagi Kulina, dia bagian makanan, ada Bukalapak, dia e-commerce, di coding dia kayak semacam learning online. Terus ada Shopee, ada Halo Dokter, kesehatan, kitabisa.com untuk penggalangan dana. Ada Bahaso. Nah, Bahaso ini adalah salah satu startup untuk kita belajar bahasa Inggris. Terus ada JNT. Yang harus diketahui, level-level startup itu apa aja sih? Nah, level startup itu bisa dinilai dari nilai valuasinya. Valuasi itu adalah nilai ekonomi yang dimiliki bisnis tersebut. Nah, jadi nilai valuasi adalah nilai perusahaan. Jadi perusahaan ini nilainya berapa juta, berapa miliar, berapa triliun. Nah, itu yang menjadi titik poin level-level startup. Selanjutnya, ada lagi level yang pertama nih, paling pemula nih, namanya level cockroach. Nah, level cockroach ini dia kecoa ya, tapi nanti akan saya jelasin. Level pertama dalam tingkatan startup adalah cockroach atau kecoa. Perusahaan yang disebut sebagai cockroach ini merupakan perusahaan yang masih kecil atau baru saja dirintis, mungkin orangnya belum banyak, jadi nilai valuasinya juga masih terbilang sedikit ya, mungkin berapa ratus juta, itu udah bisa dikatakan sebagai startup. Selanjutnya ada label ponis. Nah, dari namanya aja sudah kelihatan, ponis, berarti kuda poni, dia udah berubah, yang tadinya kecoa, nggak dianggap, sekarang sudah jadi kuda poni. Nah, level kuda poni ini juga nilai valuasinya nggak main-main loh, 140 miliar rupiah. Itu baru dikatakan level ponis. Nah, level ponis ini juga mungkin karyawannya sudah mulai berkembang antara sekitar
200-an lah. Kalau kantor saya masih sekitar 250 orang, engineer-nya masih di bawah 100, ada sekitar 70 engineer. Engineer itu programmer ya ibaratnya, tapi bidangnya nanti beda-beda, akan saya jelasin. Selanjutnya ada level Centaurus. Nah, Centaurus ini juga masih tentang kuda, tapi sudah berubah. Yang tadinya kuda poni, dia sudah memiliki badan atau manusia lah, setengah manusia, setengah kuda. Ini hanya perumpamaan aja. Jadi Centaurus sendiri adalah makhluk dari kisah mitologi Yunani. Nilainya ya sudah banyak, sudah di atas 140 miliar gitu. Itu juga karyawannya sudah level ratusan, mungkin sudah di angka 400 orang karyawan. Selanjutnya ada level unicorn. Nah, kita sering melihat level unicorn. Nah, dari unicornnya sendiri juga gambarnya sudah berbeda. Kudanya udah pilih, ada tanduknya dia. Mungkin sudah banyak yang tahu, di Indonesia sudah banyak unicorn. Dan kasta startup di dunia kebanyakan sampai saat ini sampai level unicorn itu yang paling banyak ya. Nilai valuasinya 1 miliar dolar ya, bukan pakai rupiah lagi, atau 14 triliun kalau dirupiahin. Nah, ini yang untuk level unicorn. Di atasnya unicorn ada lagi, namanya level decacorn. Oke, bedanya apa kalau dari gambar? Decacorn sendiri ini dia sudah memiliki tanduk yang lebih dari satu ya. Artinya nilai uangnya ya sudah banyak, udah nggak cuma satu itu, mungkin 3 kali lipatnya gitu. Nilai valuasinya juga sebesar 10 miliar dolar. Dari yang tadi unicorn cuma 1 miliar, Decacorn 10 miliar. Terus level yang mungkin nggak disangka-sangka yaitu Hectocorn. Nah dia Hectocorn itu perusahaan startup yang memiliki level valuasinya tuh 100 miliar dolar. Nah, bayangkan 100 miliar dolar tuh kalau jadi uang triliun ya 1.400 triliun tuh. Dari gambarnya sudah kelihatan dia kuda yang udah terbang di atas uang-uang. Nah, berarti dia bisa jadi penggabungan dari startup-startup yang ada, nilai valuasinya bertambah, digabungkan jadi satu startup. Nah, apa tidak kenal? Yang ada di Hectocorn saat ini menduduki adalah Google, Facebook, kemudian Apple, sama Microsoft. Itu yang mungkin kita sering lihat ya. Yang nggak kalah penting adalah jabatan dan posisi pada lini perusahaan. Nah, jabatannya itu banyak sekali. Menurut Startuppedia, karangan assessment, startup itu posisi paling akhir, posisinya ada CEO, CTO, CFO, CMO, COO, dan VP. Apa aja sih? CEO itu ya pemimpin perusahaan lah, dia yang mendirikan pertama kali. Dia bisa jadi CEO. Terus ada lagi namanya CTO, dari namanya sudah tahu, Chief Technology Officer. Nah, ini nanti kita akan perdalam di sini. Terus ada lagi namanya CFO, Chief Finance Officer, dia bagian finance perusahaannya. Ada CMO, dia bagian marketing. Ada COO, bagian operasional perusahaannya. Dan yang nggak kalah penting adalah wakil penjualan nih. Nah, dia ini bisa direct langsung ke CEO, bisa direct langsung ke marketing, karena dia levelnya di bawah, dan dia kepanjangan tangan, seperti itu. Lalu strukturnya di bawah CTO, nah, ini mohon disimak dengan baik-baik. Jadi ini gambaran aja di startup yang perusahaan yang saya naungi, yang saya kerja di situ. CTO itu memiliki struktur seperti ini. Jadi dari namanya Chief Technology Officer, berbasis teknologi, yang diurusin ya IT-nya lah. Gitu. CTO sendiri memiliki bawahan yang ada seperti digambar, manager application architecture, ada manager database, ada manager server. Nah, itu lingkup lain apa ya, project manager lah. Jadi dia nanti yang nanganin programmer ini, programmer itu di bawah mereka. Nah, ada lagi namanya analis dan QA. Nah, QA adalah quality assurance. Nah, orang yang tugasnya ngetes-ngetes, nyari bug gitu. Nah, dia itu ada di tengah-tengah nih. Bisa langsung direct ke level PM, project manajernya, atau direct ke bawah ke programmer engineer-nya. Nah, selain itu, untuk dari kotakan yang saya kasih di bawah sini, nah ini
terbagi banyak ya. Ada software engineer, software engineer juga terbagi lagi. Ada back end engineer, ada front end engineer. Di bawah back end ada API engineer. API, tahu ya API ya. Nah, terus ada lagi namanya di bawahnya mobile apps engineer, dia di bawah API. Terus ada payment gateway. Nah, payment gateway ini biasanya kita koneksinya pakai API. Terus ada lagi API integration. Nah, API integration ini kita bisa integrasi dengan pemerintah, dengan dengan kompetitor, sama dengan pihak-pihak yang ada kerjasama dan harus melewati API. Selain itu, yang nggak kalah penting, pusat kontrolnya ada di sysadmin ya. Nah, sysadmin ini sendiri dia ada service proses, ada service user customer, terus ada service payment, ada service API. Nah, itu adalah bagian-bagian di bawah sysadmin, servernya lah ibaratnya ya. Sebetulnya kalau mau digambarkan semuanya itu dipecah lebih detail lagi ada, tapi ini garis besarnya aja. Oke, selanjutnya apa saja teknologi di balik sebuah startup ya? Kita tahu startup itu nggak mungkin nggak ada teknologinya. Ada teknologi di belakangnya. Pertama, kita harus pahami dulu kalau startup itu memiliki arsitektur teknologi. Nah, arsitektur teknologi ini terus berkembang nih. Yang pertama ini adalah arsitektur monolitik. Nah, monolitik dari namanya sudah mono, pasti kan satu ya. Monolitik arsitektur ini arsitektur yang bisa dibilang jadul, tapi masih dipakai sampai sekarang nih. Kalau dulu saya pernah kuliah itu ada kayak metode waterfall, nah seperti itu ya monolitik masuknya gitu. Jadi dalam hal aplikasi ya dia hanya di satu sistem terstruktur aja. Misalkan servernya satu nih, untuk user interface-nya ya dikelola di situ, untuk database-nya di situ, terus untuk network integration-nya di situ. Jadi semua prosesnya dilakukan di satu kode program, tidak dipisah-pisah. Karena tidak dipisah-pisah itulah makanya arsitektur itu dinamakan monolitik. Yang kedua, arsitektur microservice. Microservice ini sangat menarik karena 7 tahun terakhir ini sangat hype banget di dunia startup ya. Jadi kalau startup tuh nggak pakai microservice tuh kayaknya tuh kelihatannya tuh kuno gitu loh. Kayaknya kamu tuh kok nggak ngikutin microservice sih gitu. Jadi banyaklah teman-teman yang bilang kayak gitu. Tapi semua itu kembali lagi tergantung level startupnya, nggak mengharuskan pakai microservice. Nah, microservice ini jadi dia membagi aplikasi layanan yang lebih kecil, jadi dipecah-pecah lagi. Setiap microservice merupakan aplikasi kecil yang memiliki arsitektur heksagonal. Heksagonal itu bentuknya nanti bisa searching lah heksagonal. Nah, terdiri dari logika beserta beberapa adapternya, bahasa pemrograman. Pola arsitektur itu juga signifikan mempengaruhi hubungan antara aplikasi dan database ya. Jadi ini memang karena dipisah-pisah, database-nya sendiri, terus aplikasinya sendiri, mobile apps-nya juga sendiri. Masing-masing service memiliki database sendiri. Jadi misalkan user register, user login itu database-nya sendiri, nggak sama. Jadi nggak akan mempengaruhi kalau yang register lagi banyak, nggak akan mempengaruhi yang login. Nah, terus semua ini emang sengaja dipecah-pecah karena untuk meringankan beban sistem, karena load-nya sudah besar, bisa dibilang dalam 1 detik bisa kebanjiran user sampai 100.000. Bayangkan 100.000 user 1 detik ya. Nah, gambarnya seperti ini, jadi mereka memang webnya disendirikan, mobile apps-nya disendirikan, tapi masih terintegrasi menggunakan API. Nah, di sini juga ada skemanya dari user interface-nya, back-end-nya, dan front-end-nya juga dipisah-pisah kalau emang ada kebutuhan sampai ke sana. Sampai database-nya yang sudah dipisah itu pun saling berhubungan. Bila salah satunya down atau service-nya mati, kemungkinan nggak akan mengganggu service yang lain gitu. Jadi kalau ada down ya webnya masih online gitu. Mungkin ada problem tapi kita nggak tahu sebagai user, sebagai customer nggak akan tahu. Dimulai dari mana arsitektur startup itu? Nah, jadi arsitektur startup ini tidak ada patokan resminya.
Tapi kebanyakan startup dimulai dari monolitik ya, ibaratnya kayak waterfall ya, dari urut dari atas ke bawah. Terus tidak menutup kemungkinan startup yang baru mulai langsung mengadaptasi arsitektur microservice. Nah, tapi untuk itu ya pada masa-masa awal harus sudah dipikirkan nih analisa arsitekturnya seperti apa, servernya seperti apa, database-nya seperti apa, bahasa pemrogramannya seperti apa, pembagian traffic-nya seperti apa. Terus kalau ada masalah security itu juga harus dipikirkan. Nah, semua itu bisa juga digabungkan. Jadi masih ada beberapa startup yang di awal-awal monolitik dan dia sudah mengembangkan microservice-nya, jadi berjalan beriringan gitu. Jadi sebelum arsitektur monolitiknya dihilangkan, dia masih berjalan. Dan itu harus memiliki apa ya? Kayak scale up gitu ya, keperluan scale up. Jadi bisa di sistemnya tuh bisa diakses kemampuannya, misalkan memorinya 32 giga RAM-nya, nanti pas traffic-nya tinggi, terus RAM-nya jadi 128 giga, itu bisa. Terus server arsitektur, nah ada dua sih kita, biasanya ada yang menggunakan rack server atau dedicated, terus ada juga yang pakai cloud service, cloud server. Nah, tadi di kuliah umum saya juga sedikit menyimak, sudah disinggung mengenai cloud server, mungkin tadi ada yang ikut. Nah, ini saya juga akan sedikit melanjutkan sedikit aja. Nah, rack server ini seperti yang digambar ini saya pernah mengelola server di kantor perusahaan, jadi servernya nggak cuma kecil PC, bukan, tapi dia sudah benerak satu lemari itu bisa diisi 5-6 server. Terus yang digambar atas itu server yang saya kelola di Kemenkominfo Kabupaten Jepara. Saya datang ke sana, saya install server, begitu sampai sekarang juga masih running. Terus saya juga ada server di Depok sama data center Duren 3 Jakarta. Selanjutnya cloud server operating system. Nah, kalau dilihat pemain-pemainnya itu aja sih, tapi sebetulnya banyak. Kalau untuk yang lebih familiar, kita mungkin lebih melihat Windows Azure, terus ada OpenStack, terus ada Google Cloud ya. Windows Azure ini teknologi komputer berbasiskan punyanya Microsoft. Saat ini mungkin kenal Amazon ya, AWS ya. Nah, itu juga dia pakai Windows Azure. Terus ada OpenStack. Nah, OpenStack ini Ubuntu. Nah, kita juga bisa nginstal OpenStack sendiri, bikin cloud server sendiri. Nah, itu pakai OpenStack bisa. Sekarang pemainnya adalah NetGeo. Nah, terus ada lagi namanya Google Cloud. Nah, ini sudah pasti punyanya Google. Dia memiliki teknologi yang dikembangkan sendiri. Terus di sana kita bisa membuat instan atau virtual mesin. Kalau kita di VirtualBox seperti itu ibaratnya. Terus bisa diinstal Windows Server ataupun Linux Server. Untuk database, nah database sendiri saat ini perkembangannya nggak kayak dulu. Dulu saya kalau kuliah tuh taunya ya RDBMS, Relation Database Management System gitu, yang MySQL, SQL Server, Oracle. Sekarang enggak, sekarang ada lagi namanya OSQL, NoSQL ya. Jadi dia database tapi enggak SQL. Nah, gimana tuh? Ya, jadi dia database yang mungkin kalau kita gambarkan seperti struktur tabel di Excel. Nanti ada cara sendiri pemanggilannya. Dia enggak relate kayak kita join atau mungkin select join apa, enggak. Dia NoSQL. Terus ada lagi namanya real-time database. Nah, real-time database ini kita gunakan untuk fungsi-fungsi sederhana yang lebih ringan lah. Contohnya ada Google Firebase. Jadi kalau kalian pakai handphone Android, ada notifikasi penting apa WA. Nah, itu dia menggunakan teknologi Firebase. Selain Google, ada juga lagi namanya RatingDB. Sama seperti Firebase. Terus ada lagi namanya IBM, perusahaan raksasa ya, dia yang bikin komputer, dia punya namanya layanan IBM DB2. Nah, itu sama kayak seperti Firebase. Itu sih database-database yang digunakan para startup saat ini. Kemudian programming language. Nah, ini kalau saya tadi dengar mahasiswa ini semester 5 semua ya pasti harus sudah paham salah satu bahasa pemrograman. Kalau dunia startup itu nggak baku ya. Jadi dalam satu startup itu bahasa pemrogramannya nggak cuma satu gitu loh. Tapi yang sekarang lagi tren ini ya
kayak Golang, terus Ruby on Rails, Kotlin, Java tetap nomor satu karena banyak dipakai emang dari dunia startup. Terus ada ASP.NET yang berbasiskan Windows servernya, terus ada PHP masih banyak, terus Python, terus JavaScript. Nah, seperti itu. Jadi kalau sekarang kalian masih belajar bahasa-bahasa ini, nggak apa-apa. Nggak apa-apa. Kayak PHP itu masih dipakai. Perlu kalian ketahui, mungkin sekarang kalian udah diajarin ini ya, apa ya, kayak Code Igniter gitu ya, framework ya, framework PHP gitu. Jadi dulu di 2007, 2008, kalian tahu Tokopedia, itu menggunakan kode Igniter dia. Gak nyangka kan, cuma pakai kode Igniter, sekarang dia bisa scale up, berkembang jadi startup yang gede. Jadi ya, mumpung kalian masih ada waktu belajar framework, karena nanti kalau sudah paham satu bahasa pemrograman, kalian berpindah ke bahasa yang lain, nggak akan terlalu banyak belajar. Golang sendiri adalah bahasa pemrograman yang dibikin oleh Google, bukan Google sih, sebetulnya dulu ada pengembangnya, terus diakuisisi sama Google. Sekarang kalau kalian pakai Gmail, nah itu bahasa pemrogramannya pakai Golang. Terus yang nggak kalah penting adalah project management. Nah, project management atau kita panggil PM ya. Kalau di perusahaan saya PM, jadi nanti dia yang mengarahkan ini job ini programmer ini nih, ini terus bug ini programmer ini ya, terus hasil analisa sama testernya programmer ini. Nah, jadi PM, project manager bertanggung jawab untuk keseluruhan arah koordinasi, implementasi, pelaksanaan, pengendalian, penyelesaian proyek-proyek, serta memastikan konsistensinya dengan strategi, komitmen, dan tujuan perusahaannya. Job desk-nya apa aja sih? Nah, job desk-nya dia memimpin perencanaan dan pelaksanaan proyek, mendefinisikan ruang lingkup proyek, tujuan dari penyampaiannya, menyusun koordinasi stafnya, programmer-programmernya siapa aja, mengelola anggaran. Nah, ini terkait nanti dia butuh programmer berapa, kan programmer pasti digaji dong, nggak mungkin ucapan terima kasih. Terus ada perencanaan penjadwalan proyek, memberikan arahan dan dukungan untuk tim proyeknya. Karena project manajemen nggak satu orang, ada banyak, dia harus bertanggung jawab terhadap timnya. Terus menerus memantau dan melaporkan kemajuan proyek kepada seluruh stakeholder. Nah, stakeholder itu tadi ada CTO, COO, CMO. Membuat laporan tentang kemajuannya nih. Jadi masalah yang dia temuin apa dan solusi yang dia berikan apa. Garis besarnya sama, dia mengelola, karena dari tujuan, dari namanya sendiri juga manajemen, berarti tujuannya mengelola proyek. Nah, requirement-nya seperti apa sih untuk seorang PM? Nah, dia memiliki sertifikasi project management. Nah, sertifikasinya ini juga ada levelnya, sertifikasi nasional, internasional, dan dia ada ISO. ISO berapa? Aku lupa ya, tapi dia berstandar ISO. Memahami teknik manajemen proyek. Nah, ini akan sangat membantu buat teman-teman yang di sistem informasi, karena bisa jadi kalian nanti kerjanya sebagai project manager. Nah, terus dia juga harus memahami resiko-resiko. Terus perencanaan strategis. Nah, itu seperti apa? Dia harus menguasai software manajemen proyek. Nanti akan saya demokan software manajemen proyek. Terus aplikasi penunjang project management. Di dunia startup banyak. Ada Slack, ini kayak komunitas untuk para programmer, terus ada Confluence, ada Jira. Nah, di kantor saya ini pakai Jira, dia produknya Atlassian. Terus ada To-Do-List, ada Microsoft Teams. Nah, kantor saya juga pakai Microsoft Teams, itu kayak chatting, kayak Zoom, tapi fleksibel, bisa ada link, terus bisa terkonek dengan proyek yang dikerjakan. Nah, akan saya bedah dua teknologi aja yang di startup saya, menggunakan Jira dan Microsoft Teams. Akan saya demokan sedikit gimana sih Jira itu. Saya screen dulu. Saya screen. Teman-teman bisa lihat ya. Ini
Jira kantor saya, ini ada seorang PM yang harus mengelola seluruh request yang dilakukan oleh programmer. Nah, programmernya banyak, dan saya dalam 4 tahun kerja sudah 325 kali request program. Programnya macam-macam. Dari hasil analisa saya, nggak cuma itu, ada juga bug ya. Saya kasih contoh yang, oke, ini terakhir, yang awal-awal saya dulu request nih. Contohnya ini. Di sini saya request ticket distribution coverage. Nah, terus di menu yang ini sudah ada, saya minta dihilangin gitu. Nah, di sini saya request, harus saya jelasin gimana sih yang saya minta. Nah, di sini ada namanya view workflow. Nah, kalau kalian adik-adik mahasiswa masih belajar tentang flow, terus alur-alur, jangan disepelein. Ini kepake, benar-benar. Jadi nanti dari sini kita bisa ngeliat sih, kalau kita request satu program ke programmer, programnya itu sudah sampai mana gitu. Jadi kita sebagai seorang yang request juga harus mantau. Kalau ada yang false alarm, apakah request kita salah gitu? Apakah permintaan kita tuh salah ke divisinya, harusnya ke divisi payment, kita ke divisi marketing. Nah, itu salah. Nanti bisa kelihatan di sini. Terus untuk contoh yang lainnya, yang terakhir saya ini nih. Oke, sebelum saya kasih tahu dulu deh. Perusahaan saya ini startup bidang teknologi ya. Jadi saya di sini walaupun bukan engineer, tapi saya adalah jembatan antara engineer, klien. Nah, saya yang menerjemahkan. Jadi klien minta apa, saya yang analis. Klien menemukan bug apa, saya yang menganalisa. Terus saya request ke programmernya. Nanti PM-nya akan chatting dengan saya. Di sini easybook.com ini bergerak di tiket online ya. Kita ada namanya tiket bis, ada tiket kereta api. Di Indonesia kita jual tiket kereta api, kita integrasi dengan PT KAI, ada IPA-nya. Terus ada tiket ferry juga, ada rental mobil, ada tiket pesawat, hotel juga ada. Nah, kita kerjasama dengan trip.com, bentuk APA. Walaupun trip.com, tapi partnership easybook.com. Kita kerjasama. Yang lucu dari perusahaan saya ini tercetus gara-gara skripsi loh. Jadi dulu CEO-nya, pemiliknya, dia orang Singapura, waktu S1 mau lanjut ke S2, skripsinya tuh tentang tiket online. Jadi ada kendala waktu itu tentang dia kesusahan di Malaysia, mau nyebrang ke Singapura, kok harus nyegat bis ya, gitu waktu itu. Jadi dia di era 2005 sudah merasakan itu, sudah memikirkan hal ini, dan dari situ dia lanjut S2, setelah balik dari Amerika lanjut S2, dibangunlah easybook.com ini untuk tiket online. Nah, sekarang tadi kembali ke Jira ya. Nah, Jira ini jadi aplikasi saya sebagai request. Nah, contohnya saya ada request tertentu. Saya di sini create. Nah, perusahaan saya memiliki project yang berbeda-beda nih. Ada project untuk EBK, untuk backend, ada EMA untuk mobile apps, ada mobile app untuk yang di Play Store, ada easybook API. Nah, kita untuk API. Nah, ada untuk easybook website. Dan kita juga sudah main kayak koin-koin gitu. Kalau sekarang eranya sudah Bitcoin, kita juga ada produk sendiri. Kita sudah ngembangin itu. Nah, misal saya menemukan bug ya. Saya pilih EBK bug, jadi backend-nya ada bug nih. Saya ketik aja. Bug selected button misalkan. Ya udah, terus kita jelasin di sini. Misalkan button not load. Ya, udah, sebawahnya jelasin aneka ragam. Terus di sini CID mungkin ada penomoran khusus. Terus dia terkait apa? Sistem bis, sistem kereta api, ferry atau yang apa? Terus kita klik. Nah, di sini saya sebagai reporternya,
nama saya akan tercantum. Dan ini kita bisa prioritinya. Prioritinya apakah dia kritikal, sangat kritis, harus cepat diselesaikan, atau ini medium atau low. Nah, kita juga bisa memberikan delivery date. Kita kasih waktu programmer ngerjain berapa lama nih? Programmernya, oh ya kita kasih waktu 2 hari. Oke, 2 hari harus selesai. Nah, ini kita harus bikin target. Nah, kita yang lebih tahu. Terus kita bisa attachment file, misalkan ada capture errornya, terus ada kode errornya 304, 505, nah, itu bisa kita capture, terus kita create. Nah, setelah kita create, nanti setiap setiap request akan muncul. Nah, di sini ada expected delivery date-nya, terus excitement. Nah, excitement itu programmernya siapa? Nah, kebetulan di sini ada nama programmernya Chen Yekai, Tan Cheming, Tun Kokong. Jadi tim programmer saya ini orang Cina semua nih. Jadi kemampuan bahasa Inggrisnya harus aktif, jangan yang pasif. Nah, terus untuk statusnya di sini ada namanya status in preview. Jadi programnya udah jadi, tapi baru dipasang, tapi belum sampai ke production. Production itu artinya sudah live ya. Terus ada yang false alarm. Nah, false alarm mungkin projectnya belum dikerjain. Seperti itu. Ada yang close, berarti sudah selesai. Dia sudah live, sudah final. Nggak ada yang perlu di-komplain lagi karena proses testingnya juga sudah ada gitu. Ini untuk Jira-nya. Nah, untuk emailnya kita pakai dari kantor Office 350. Kemudian saya screen baru lagi untuk Microsoft Teams. Nah, oke, Microsoft Teams ini aplikasi bawaan dari kantor kita berlangganan dengan Microsoft. Nah, di sini adalah kayak tempat kita chatting, kita konsultasi. Nah, saya kasih contoh di sini. Nah, ini saya bukan punya ya, tapi saya ada programmer sendiri. Nah, saya ada programmer namanya Tun Kokong. Di sini ada namanya Irisa. Nah, Irisa ini dia sebagai apa sih dia? Asisten project manager. Nah, dia PM. Jadi PM punya asisten nih. Departemennya IT di Butterwood di Malaysia, dan Irisa ini perempuan. Jadi project manager nggak melulu laki-laki, programmer kita juga banyak yang perempuan. Jadi kalau ada apa-apa ya udah saya chat dia, hai, terus kita jelasin apa yang error, terus kita bercakap-cakap, dan sering ada meeting dadakan. Kayak tadi pagi nih juga ada meeting dadakan. Saya juga, waduh, nanti siang saya ngisi materi kok ada meeting dadakan. Untungnya jam 11 sudah selesai. Itu untuk aplikasi Microsoft Teams. Nah, untuk terkait pengujian, untuk semester 5, apa sudah diajarin tentang server ya? Mungkin ada yang bisa bantu saya jawab. Oke, saya anggap mungkin teman-teman mahasiswa sudah belajar tentang server ya. Kadang kita terlalu fokus sama aplikasi yang kita buat. Jadi sampai servernya itu kita lupain, nggak kita testing juga. Di sini saya punya contoh, saya berlangganan VPS sih. Jadi ada satu VPS. Nah, VPS-nya itu sudah saya domainnya di server 1 misbahulihsan.com, ini domain saya. Nah, servernya itu nah ini server untuk misbahulihsan.com yang server 1 ini yang sebelah kiri yang warna putih ini, dia memiliki 1 core, RAM-nya dia 1 GB, swap-nya kosong. Nah, ini proses yang berjalan. Terus saya punya satu server lagi, ini 24 core, memori RAM-nya dia 16 GB. Di sini kadang kita sebagai programmer terlalu fokus sama codingan kita, aplikasi kita running jalan apa enggak. Nah, dari sisi server kadang dilupain. Nah, hacker bisa masuk nih di situ. Sekarang gimana sih kita melakukan testing terhadap server kita? Ibaratnya kita jadi polisi nih. Kita jadi polisi kan harus menangkap penjahat ya. Kita harus tahu dulu nih modus operandinya penjahat itu kayak apa. Jadi kita berperan sebagai penjahatnya, sebagai hackernya gitu. Kalau dilihat dari spesifikasi 2 server ini jauh banget nih. Yang satu cuma 1 core, RAM-nya 1 GB, yang ini 24 core nih. Kita coba melakukan penyerangan dari server yang 1 core ini ke 24 core. Nah, teman-teman bisa perhatiin yang di bagian atas ini
24 core-nya dia lagi idle ya, sistemnya nggak tinggi. Nah, gitu. Kita coba nyerang dari server yang ini. Saya clear dulu. Oke. Nah, untuk untuk nyerangnya ini saya tadi sudah bikin script. Scriptnya ini banyak sih macam-macamnya. Jadi kita menggunakan aplikasi namanya Siege. SIEG. SIEGE. Nah, Siege ini. Jadi saya mau kayak ibaratnya attack server yang ini. Nah, jadi saya ngetik Siege terus -T 1 -C. Nah, -C-nya ini tergantung kita mau ngasih berapa? 10. Oke, saya ketik enter ya, lihat ya yang sebelah kanan ya. Oh, salah. Lupa saya. Siege -C 100. Nah, kita lupa yang kita serang tuh alamatnya berapa. Nah, alamat IP-nya ini nih. 103 150 113 100. Nah, ini bacanya gimana? Kita akan mengirimkan traffic sebesar 100 user secara bersamaan ke IP ini. Kita enter. Oke. Lihat ya, core-nya udah naik ya, yang 24 core ya. Artinya server ini sedang diakses oleh server yang cuma 1 core ini dengan kedatangan 100 user. Nah, begitu saya cancel di sini, akan turun sebelah kanan. Nah, itu salah satu metode gimana sih kita testing. Nah, server itu juga hal yang vital sih. Terus, kalau kita mau nyoba yang lebih gede, bisa. Jadi, dalam satu waktu kita ngasih user 100.000. Jadi, servernya 1 detik kedatangan traffic 100.000. Ini bahaya sih, bisa disalahgunaan. Jadi, kalau kita mau lumpuhin webnya UMK, pakai ini juga bisa gitu. Tapi jangan dicoba ya, itu nggak boleh. Ini saya cuma ngajarin aja untuk pembelajaran. Kita coba praktekkan traffic 100.000 ini kita kirim. Oke, nggak bisa, kebanyakan. Ada tools khusus sih. Ini karena udah di limit karena takutnya sebagai penyalahgunaan bagi hacking, flooding seperti itu. Kita kirim 10.000. Oh, masih kebanyakan dia. Oh, nggak mau. Jadi, sistem server saya ini udah ada pertahanannya, udah ada firewall-nya. Jadi, dia udah tahu, tadi dari IP ini kok traffic-nya nggak normal ya. Orang 1.000 langsung masuk dalam 1 detik. Nah, saya punya script di server ini sudah bisa mendeteksi bahwa yang datang tadi itu bot. Yang datang tadi itu bukan human, bukan orang asli, bukan visitor. Jadi, dia akan melakukan blocking gitu. Tapi kalau di 100 dia bisa nih. Seperti itu. Ini kita ngelihat secara grafik ya. Terus kalau kita mau ngelihat secara user gimana? Sudah kita lihat lognya. Terus akses. Oke. Tuh. Jadi user-user yang datang buat semua kelihatan dalam 1 detik tuh 100 orang itu datangnya begini di server, dan ini tercatat terus di server. Nah, IP-nya dari mana, dia menggunakan apa, di sini pakai Mozilla, pakai apa. Begitu yang sini saya hentikan, yang kanan selesai. Jadi kita sebagai seorang IT juga harus paham seperti ini, nggak melulu soal programmer, soal coding, nggak. Ada infrastruktur yang harus kita jaga, kita kembangkan juga. Makanya tadi di awal ada namanya monolitik sama microservice, seperti itu. Saya akan kembali ke PowerPoint-nya. Sebentar, saya share ulang. Nah, tadi saya sudah mendemokannya. Nah, untuk penggunaan Jira, dan ini Jira ini dipakai programmer-programmer kelas
kelas yang duitnya banyak lah. Ada Airbnb, ada Cisco, ada eBay, ada Toyota, Redefin, sampai NASA pun pakai Jira. Terus kemampuan dasar terjun di dunia startup bagi lulusan IT. Nah, ini penting buat teman-teman mahasiswa yang mumpung sekarang masih ada di semester 5, belum terlambat, belum apa ya, ibaratnya masih bisa dipelajarin lagi, belum gini pakai toga, masih ada waktu belajar. Nah, ini yang harus ini adalah kemampuan bahasa Inggris aktif, pengetahuan dasar programming wajib, pengetahuan server dan jaringan, analisa dan sistem, desain sistem, bug identification, role model dari bisnis yang ada di perusahaan kita, dan kemampuan pendukung atau penentu. Nah, kemampuan ini harus didapatkan dari aktif berorganisasi, ikut dalam komunitas IT, memiliki portofolio. Nah, portofolio ini penting nih. Jadi kemarin ada beberapa lulusan dari UMK juga yang mendaftar di kantor saya. Kebetulan saya yang interview. Nah, saya jujur aja ya. Jadi ya mungkin yang itu produk yang belum apa ya, belum kompeten lah. Tapi saya yakin nanti lulusan dari UMK ada yang lebih kompeten lagi. Jadi kemarin dia daftar, begitu saya interview, tahu startup ya, yang perusahaan online. Dari situ, wah perusahaan online, online gitu kan, nggak melulu gitu sih. Jadi pertanyaan dasar aja tuh kadang kurang paham gitu loh. Mungkin dia jago programmingnya, tapi kalau untuk hal-hal dasar dia nggak paham juga, ya kita sebagai yang mau ngerekrut jadi agak ada pertimbangan lain lah. Jangan-jangan nanti kita sudah keterima bisa ini, tapi nggak tahu bisnis proses di dalam sebuah perusahaan itu apa. Seperti itu. Terus selain memiliki portofolio, kita juga harus memiliki repository GitHub ya. Saya nggak tahu untuk mahasiswa yang sekarang apa sudah diajari untuk GitHub, untuk Git. Nah, itu bagi programmer tuh untuk pull request, kirim perbaikan bug itu sangat perlu. Terus bisa menyampaikan pendapat dan berani berdebat. Nah, jadi kalau di kantor saya, misalkan saya ngirim request, kadang programmer juga debat saya, nggak bisa pakai begini, harus begini. Oh, saya mintanya begini. Nah, kita harus bisa berargumen, tapi bukan argumen bodoh ya, argumen dengan data yang valid, dengan kondisi yang valid gitu. Jadi kita juga bisa ibaratnya memaksa untuk dijadikan gitu loh. Kasarnya seperti itu. Jadi apa ya, argumen terus dialog atau mungkin apa ya, hal-hal yang harus kita bicarakan itu kita harus berani, dan itu menggunakan bahasa Inggris ya, harus aktif juga. Terakhir, memiliki wawasan dari sebuah bisnis perusahaan. Nah, ini penting. Jadi kita tahu nih, kita kerja di apa sih? Oh, kita kerja di e-commerce, ya udah lingkup perusahaan itu harus kita kuasain, kita pelajarin. Dan kita kerja di perusahaan e-commerce, kita jadi programmernya, tapi yang kita tahu cuma belinya aja, paymentnya aja, tapi di dalamnya harus kita ketahui juga. Seperti itu. Dari saya, terima kasih. Tetap semangat, jangan berhenti untuk terus belajar. Sudah siap dikerja di dunia startup? Saya berharap dari UMK, lulusan sistem informasi, ada yang kerja di startup juga. Jadi, nanti nggak hanya saya, dari yang lulus itu juga bisa menurunkan ilmu-ilmunya kepada adik-adik mahasiswa. Seperti itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Apa yang saya sampaikan hanya berdasarkan pengalaman, dan bukan berarti saya lebih pintar dari jenengan di sini semua, bapak-bapak dosen, rekan-rekan mahasiswa. Kebetulan saya berkesempatan untuk lebih tahu dalam hal ini. Dan juga kita masih sama-sama belajar, dan juga saya masih sama-sama belajar. Jadi kalau ada kesempatan belajar, ayo kita belajar. Terima kasih untuk waktunya, dan ini saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Monggo silahkan. Oke, terima kasih Mas Misbahul Ihsan. Sangat menarik sekali apa yang sudah disampaikan oleh Mas Misbahul Ihsan tadi, pengalamannya terkait dengan startup, dan juga tadi diakhiri dengan demo. Dan ada catatan tadi, yang dites tidak hanya aplikasi, yang perlu dites juga adalah dari sisi server. Juga untuk server UMK juga sering Mas terkena serangan seperti itu, sampai ini PSE-nya Pak Fajar ini kemarin juga
memasang firewall khusus untuk menangani hal itu? Yang pasti bukan saya ya Pak ya. Oke, selanjutnya monggo bagi teman-teman mahasiswa semester 5 silakan ajukan pertanyaan. Cara mengajukan pertanyaan silakan ketik via chat, nanti akan saya sampaikan kepada Mas Misbahul Ihsan. Oke. Mumpung beliaunya ada di sini, pengetahuan yang real di lapangan bisa Anda tanyakan. Oke, sambil nunggu yang bertanya, mungkin saya tertarik dengan yang pertama dulu Mas, yang terkait dengan startup tadi. Ada tingkatan-tingkatan startup tadi. Mulai dari yang levelnya kecoa, kuda poni dan lain sebagainya. Kira-kira misalkan saja dari yang paling awal sampai ke tingkatan berikutnya itu butuh waktu berapa lama Mas? Apakah bisa kita masuk ke bisnis startup langsung ke level yang nomor 2 misalkan atau pribon? Oke. Tadi yang saya jelasin level awal emang ibaratnya mahasiswa yang masih pemula lah. Jadi mungkin teman-teman mahasiswa di UMK juga langsung bisa bikin startup nih sekarang nih. Contohnya mungkin makan-makan.com, langsung menjabatkan dirinya sebagai CEO, boleh. Anggotanya berapa? 2 orang. Itu boleh. Itu udah dianggap startup, asalkan berlandaskan teknologi. Nah, untuk kita berkembang ke level 2-nya, nah ini, biasanya di level-level ini ada level-level tersulit bagi seorang startup untuk menjadikannya sebagai besar. Nah, besarnya ini berdasarkan apa? Nah, kita harus cari namanya investor. Investor ini biasanya kita melihat di pasar saham, atau kita mungkin menawarkan proposal dari startup yang kita miliki ini ke sebuah perusahaan yang memang kita katakan, oh ini ada duitnya nih, bisa nih kita ajuin nih gitu. Contohnya kayak kemarin kita tahu Toyota ya, dia kan perusahaan otomotif, tapi terakhir ini dan Astra ya, dia sudah mengembangkan startup sendiri di dunia transportasi juga. Seperti itu. Nah, itu ternyata jadi ada seorang mahasiswa, dia baru lulus sama rekan-rekannya bikin startup sendiri. Dia sudah punya aplikasi. Nah, aplikasinya malah sederhana sih. Dia masih pakai framework, tapi dia punya kerangka yang bagus, dia punya perhitungan kalau ini berhasil dalam waktu sebulan bisa menghasilkan berapa. Nah, dan kemampuan itu nggak cuma hanya kemampuan teknis, tapi kemampuan manajemen sama pengetahuan bisnis. Nah, jadi teman-teman nggak hanya berkutat di teknologi, tapi bisnis juga harus dipelajarin. Nah, bisnis ini kita bisa belajar di kursus juga ada, online juga ada, nah seminar-seminar gratis juga ada. Terima kasih Mas Misbahul Ihsan, kelihatannya ada kendala teknis, moga-moga saja tidak sampai mati lampu, dan juga mungkin juga terima kasih kepada mahasiswa teman-teman angkatan semester 5 yang masih bergabung. Kita tunggu sebentar, semoga Ada aja kendala ya. lagi. Oh, Saya sudah terdengar. Iya, sudah Oke. sudah Mas, ya bisa dilanjutkan. Jadi, setelah kita mendapatkan pendanaan dari sebuah perusahaan, kita nyari investor. Nah, disitulah kita akan mengembangkan project-projectnya, akan dipecah lagi. Yang tadi saya bilang ada CTO, COO, CMO, nah terus ada WP, wakil penjualan. Nah, disitulah level kedua sudah naik. Seperti startup yang saya miliki, startup yang saya bekerja di situ, itu sudah masuk ke level 2, karena sudah ada investornya. Nah, kemarin kita mau kedatangan investor dari ini, kalian tahu Tencent nggak? Yang main PUBG dari China. Nah, itu kita mau kedatangan itu, tapi karena ternyata pandemi ini berefek, kita investor-investor tuh pada ngekip dulu gitu. Jadi kita ya sekarang struggle dulu aja, fighting aja, bertahan dulu aja gitu. Seperti itu, Pak. Iya, terima kasih Mas. Ini ada teman mahasiswa yang bertanya, saya sampaikan dulu. Yang pertama dari Mbak Didin Puspandini menanyakan apakah semua lulusan IT ketika mendaftar ke perusahaan isi book yang dinaungi oleh Mas Misbahul Ihsan akan selalu ditempatkan ke bagian IT. Bisa nggak? Ada kemungkinan nggak ditempatkan ke bagian yang lainnya juga? Nah, ini pertanyaan dari Mbak Didin. Mungkin tertarik untuk bisa masuk isi book. Ini pertanyaan menarik nih. Jadi mungkin ada kekhawatiran juga ya. Nanti apakah saya harus jadi programmer atau gimana? Kalian tuh nggak usah takut. Walaupun kalian tuh
basicnya IT, programmer, nggak semua harus terjun di codingnya ya. Jadi ada beberapa lulusan yang dia malah terjun ke manajemennya, ke penjualannya, karena dilihat ada potensinya, dia bisa melakukan penjualan dengan lebih baik. Nah, kenapa background teknologi itu diambil? Karena dari tim manajemen yang mungkin orang ekonomi juga harus ada pendapat dari orang IT-nya. Nah, di departemen mereka orang IT pun diperlukan gitu. Jadi nanti kalau kita masuk ke startup ya nggak melulu harus coding. Nah, contohnya saya masuk awal mulanya sebagai staff IT support. Nah, IT support itu ibaratnya level juniornya kita menjembatani antara customer dengan perusahaan kita, tapi saya ada orang lagi di atas saya. Dan di tahun kedua saya naik jabatan jadi senior IT support. Nah, saya sudah menaungi beberapa IT support lain yang rekan-rekan saya yang di bawah saya, tapi masih dalam naungan saya. Nah, jadi saya juga dulu ngelamarnya sebagai server administrator, tapi keterimanya jadi IT support. Oh ya nggak apa-apa gitu. Oh kerjanya sekarang kerja remote gitu. Jadi ya nggak ada kekhawatiran bahwa yang lulusan IT nanti akan hanya ditempatkan di dunia IT, tapi tetap lingkupnya tetap ada, ujung-ujungnya pengetahuan IT kita tetap dibutuhkan. Jadi ya mumpung masih belajar, dipelajari dan nggak melulu jadi programmer seperti itu. Oke, terima kasih Mas Paul. Ini mulai banyak pertanyaan. Oke, ini saya coba yang kedua, ini cukup menarik juga. Dari Mbak Fatimah Yahro menanyakan seberapa besar persentase peluang perempuan untuk bisa memasuki dunia startup atau dunia IT. Mengingat terkadang seorang programmer perempuan kurang dipercaya dalam dunia IT. Ini mungkin semangatnya tinggi Mbak Fatimah Yahro, mungkin nanti bisa masuk menjadi programmer perempuan. Jadi mungkin kita tuh sekarang tuh yang udah eranya udah milenial ya, udah era 0.40 ya. Jadi semua kesetaraan gender tuh udah sama lah, nggak ada pembedaan antara pria dan wanita. Jadi kalau mungkin yang wanitanya ini lebih jago, ya jangan minder gitu loh. Ataupun kalaupun nggak jago, pasti ya ada porsinya tersendiri gitu. Kalau di kantor saya, malah manajer dan PM-nya itu perempuan gitu. Pastikan dari top level manajemen ada pertimbangan khusus. Oh mungkin perempuan tuh lebih teliti ya. Oh mungkin perempuan tuh lebih merasa ya, dia bisa ngerasain program ini kok kayaknya kurang manusiawi ini, dibikin lebih human lagi lah gitu, seperti itu. Jadi nggak ada tuh yang namanya perbedaan untuk gender laki-laki dan perempuan, semua udah sama era sekarang. Dan saya juga punya kenalan di bukalapak.com, namanya Anne Regina, dia perempuan di Jakarta, dia sekarang jadi manajer engineer, asalnya bermula dari komunitas PHP Indonesia. Jadi teman-teman mahasiswa di sini kalau mau join aja di komunitas itu, akan kenal orang-orang hebat seperti itu. Oke, terima kasih Mas. Oke, kita tambah dengan cepat aja ya, ada tambah satu pertanyaan lagi. Ini mohon maaf pertanyaan tidak bisa saya sampaikan semuanya, ingat waktu yang terbatas. Di chat ini sebenarnya ada lebih, tapi mungkin saya pilih satu saja. Pilih mungkin tidak berdasarkan urutan, terus yang menarik, tapi jangan yang tidak saya sampaikan bukan berarti pertanyaannya tidak berbobot gitu ya, tetap nanti akan mendapatkan surprise dari panitia. Nah ini mungkin yang paling mengena, yang paling akhir pertanyaannya dari Najamuddin Firdaus. Melihat tahun-tahun ini sebagai mahasiswi, kira-kira mahasiswa sistem informasi lebih direkomendasikan untuk mendalami bahasa pemrograman jenis apa? Biar nanti teman-teman bisa fokus mulai saat ini, kalau mau terjun ke startup, kira-kira yang mau dipelajari itu apa? Gitu Mas, monggo Mas bisa. Ya, benar-benar. Pertanyaan seperti ini emang pasti di benak mahasiswa akan jadi apa ya, bingung nih, saya belajar apa ya gitu ya, Pak dosen, Bu dosen ngajarin ini. Kalian akan mempelajari namanya logika ya, logik ya. Kalau dari logik itu kalian sudah bisa memahami, bahasa apapun akan lebih mudah kalian cerna. Jadi kayak logik perulangan, terus ada kayak if else, itu sudah paham. Nanti kita tinggal baca dokumentasi program apa sepertinya yang untuk lebih ringan ya bagi mahasiswa ini masih tetap di PHP, tapi kalian harus lebih fokus ke
framework gitu. Jadi level-level startup ini yang pemula-pemula yang baru-baru itu masih pakai framework. Ada Laravel maksud saya, terus masih ada kode igniter, itu pelajarin. Terus yang kedua jangan lupa belajar apa tuh namanya API. Nah, API itu adalah jembatan yang untuk menjembatani antara program satu dengan program lainnya. Contohnya dari Android menuju ke database-nya itu harus ada API seperti itu. Jadi kalau sekarang diajarin PHP, fokus ke framework. Terus mungkin kalau sudah ada mobile programming yang punya Android, belajar Android, sekarang sudah ada bahasa Kotlin, dia lebih simpel dari Java. Saya juga masih belajar Kotlin. Kalau Java saya sudah belajar sendiri. Nah, terus mungkin kalau ada yang pakai macOS, Apple bisa belajar iOS. Programmer iOS itu gajinya wahid. Jadi teman tadi Mas Najmuddin Firdaus ya, intinya belajarnya framework, API, sama mobile programming. Apapun yang diajarin Bapak Ibu dosen sekarang, diserap semampunya. Kalaupun tidak, cari di luar referensi itu. Karena basic di fakultas, di perkuliahan, itu sangat penting banget. Seperti itu. Oke, terima kasih Mas Misbahul Ihsan. Udah selesai menjawab banyak pertanyaan. Sebenarnya masih ada pertanyaan lagi, tapi karena waktunya memang terbatas, mungkin saya cukupkan sekian untuk diskusi pertanyaan, dan juga ada beberapa hal yang bisa kita simpulkan di pertemuan kuliah tamu hari ini. Yang pertama, bagi mahasiswa angkatan semester 5, ini semangatlah untuk mulai belajar. Ada beberapa hal yang tadi sudah disampaikan oleh Mas Misbahul Ihsan. Dasar dari programming itu penting, dan juga kalau sudah sampai dasar, tingkatkan ke bagian yang level berikutnya. Di antaranya adalah terkait dengan framework dan juga bisa sampai ke API. Dan juga selain itu pengetahuan-pengetahuan yang lain, komunikasi, dan juga tadi ada bahasa Inggris aktif, itu sangat penting. Karena diingat di semester 1, mungkin mulai semester 1, SI ini adalah program studi yang berada di tengah, di antara sisi manajemen dan juga dari sisi IT. Kita yang diandalkan untuk bisa berkomunikasi dari sisi bisnis dan juga dari sisi teknis. Itu saya kira bisa masuk ke segala hal, ya. Mungkin saja kita tidak bekerja di programmer, tapi kita bekerja di bidang lain, tetapi di sana memang perlu sentuhan-sentuhan IT. Itu saya kira juga akan lebih bermanfaat. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Kalau ada kesalahan mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan lagi ke pembawa acara. Terima kasih. Diumumkan kepada para peserta yang telah mengajukan pertanyaan dan telah dijawab oleh moderator akan mendapatkan door prize dari Prodi Sistem Informasi. Door prize bisa diambil di lab research pada jam kerja. Alhamdulillah kita telah sampai di penghujung acara. Terima kasih banyak kepada narasumber, moderator, serta para peserta yang telah menyimak acara dari awal sampai akhir. Semoga banyak ilmu yang didapat sebagai bekal awal untuk mengikuti perkuliahan di program studi Sistem Informasi Fakultas Teknik Universitas Muria Kudus. Saya mewakili panitia yang bertugas menyampaikan mohon maaf atas salah kata dan perbuatan. Akhir kata, terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.